وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada bulan Ramadan ini, yang mana Rasulullah bersabda, siapa yang berjalan menuntut ilmu agama di bulan Ramadan, maka setiap satu langkah dia melangkah dicatat pahala seperti beribadah setahun. 2 kali melangkah 2 tahun, 3 kali melangkah 3 tahun. Berapa kali kita melangkah ke sini? Kada tahu hitungannya, karena kada menghitung juga. Allah Ta'ala aja yang menghitung. Maka sebilang itulah kita diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Karena i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan itu gonal pahalanya. Bukan cuma pada malamnya saja i'tikaf, siangnya pun kita i'tikaf. Dan kita i'tikaf saat ini sambil kita menuntut ilmu agama. Buka halaman 23. Baris ke-9. Halaman 23 baris baris ke-8 lah, baris ke-8. Baris ke-8. Ini doa dibaca tiap-tiap kemudian daripada sembahyang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Ini doa dibaca tiap-tiap kemudian daripada sembahyang fardu.
Ini doa imbah tuntung sembahyang fardu bagus dibaca. Fardu subuh kah, fardu zuhur, asar, maghrib, isya kah, bagus dibaca nih doa supaya ditetapkan Allah Ta'ala iman kita. Ini doa memohon kepada Allah agar kita punya iman, Allah tetapkan iman di dalam hati kita. Namun orang tetap imannya sampai ke mati, berarti orang mati membawa iman. Na'udzubillahi min zalik, iman terlepas daripada diri kita. Na'udzubillahi min zalik. Namun orang terlepas daripada iman, mati, maka matinya mati kada membawa iman, bisa mati kafir. Maka bila mati kafir, selelawasan bagana di dalam neraka. Namun orang ada berisi iman, ada harapan masuk surga. Oleh karena itu kita bersyukur sekali menjadi orang yang beriman ini. Hendaklah imannya ini kita jaga dengan cara memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman. Karena iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa juga hilang lalu. Iman seseorang bertambah ketika dia beramal saleh, ketika dia berada di tempat-tempat kebaikan, mengerjakan kebaikan, imannya bertambah, berbanyak, makin tebal, makin kuat. Ketika dia mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, maka imannya itu berkurang. Keranjakan mengerjakan dosa berkurang, bertipis, lalu hilang iman daripada dirinya. Mati lah keadaan itu, mati kadang membawa iman. Rugi hidup beriman tapi matinya kafir, rugi. Bagaimanapun caranya kita harus matinya beriman. Walaupun hidup miskin, fakir di dunia, ada bapak yang pasti, yang penting matinya beriman. Walaupun kada dibisi mobil, kada bapak, yang penting hidup mati beriman. Walaupun kada dibisi tanah, kada dibisi rumah, mengontrak aja rumah, kada bapak, yang penting hidup mati beriman. Kada bapak awak kada putih, kulit hirang kayak kada putih kayak orang, kada bapak, yang penting beriman. Orang yang berkulit hitam tapi dia beriman lebih mulia di sisi Allah daripada berkulit putih bersih tapi kada beriman. Kada bapak kita makan nasi aja kada biwak tapi hidup beriman, mati beriman. Penting itu. Kada bapak menderita di dunia asal mati beriman, penderitaan di dunia itu tinggal kenangan saja, kena menikmati di dalam surga nyaman hidup, kada lagi sakit. Gitu. Yang penting iman ini ada di diri kita. Kada apa-apa moha kita kada bungas, kada kayak artis. Yang penting kita hidup beriman, mati beriman. Tidak ada gunanya moha bungas, awak sehat, sugih, bisi pangkat di dunia, bisi harta, bisi intan permata, bisi emas sapikul, tapi lamun matinya kafir, imbah mati masuk kubur, disitulah di awal dia merasakan penderitaan yang dia rasakan untuk selama-lamanya. Jadi yang penting mati beriman, hidup beriman, mati beriman. Kayak apa caranya supaya mati beriman? Disyukuri iman kita itu dengan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sambil kita cuma minta kepada Allah. Ini doanya diajari oleh orang-orang bahari. Nah, napajar doanya? Allahumma ahyina bil imani. Allahumma ahyina bil iman. Bil imani balasnya. Bisa jadi wakaf bil iman. Allahumma ahyina bil iman. Kalau artinya tuh, ya Allah
hidupkanlah kami beriman. Nah, hidup beriman. Ya kan? Alhamdulillah kita nih diberi Tuhan nikmat yang paling ganal, nikmat iman. Di ketika separuh dunia lebih orang ini kafir banyak, terutama orang-orang Barat, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang agama Buddha, Hindu, Konghucu, itu kada Islam, kada berimannya kepada Allah, kada beriman dengan Rasulullah. Kita dipilih Tuhan menjadi orang beriman, alhamdulillah untungnya kita. Lamun sudah kita diuntung diberi nikmat iman, kada diperkenankan lagi kita ini berkeluh kesah, sakit hati, berpusang-pusang. Gembira terus orang beriman ini, karena ini sudah diberi nikmat yang paling ganal, tentang hidupnya gembira ini, walaupun makan kada iwak aja, iwak uyah aja, nasi uyah aja, gembira hati. Karena penderitaan di dunia makan kada iwak, menganggaplah menderita di dunia makan kada iwak. Satu mat aja juga di dunia nih, imbah mati kena masuk alam kubur membawa iman nyaman, nam sudah dikubur tuh. Orang sudah dikubur nang beriman ini nyaman, nang sudah dikubur tuh. Buktinya apa? Buktinya ya kada lagi balik ke dunia, kenyamanan sudah dikubur. Kita ini bu orang tuh, orang saleh, orang beriman, orang saleh, bilanya sudah meninggal dunia masuk alam kubur, seandainya disuruh balik ke dunia ini kada pun lagi. Kenapa? Sudah menikmati dah, sudah diperlihatkan Tuhan dan nikmat-nikmat nang inya nang hasilnya amal saleh tuh di dalam kubur. Jadinya desa nyaman di kubur ni pada di dunia. Di dunia itu repot, di dunia itu moyak, di kubur ni nyaman sudah. Itu bagi orang beriman malah. Namun orang kafir menyesal juga, menyesal masuk ke kubur kada mau beriman, hendak balik ke dunia tidak lagi. Kada kawal lagi. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkanlah kami dengan beriman. Wa amitsna bil iman. Nah ini yang penting lah. Wa amitsna bil iman. Matikanlah kami dengan membawa iman. Nah ini penting. Penting nih. Buat apa hidup beriman tapi mati kafir? Matinya beriman juga nih. Inya nang paling ditakutkan oleh ulama-ulama bahari, wali-wali bahari itu nang paling ditakutkan buat tajam iman loh. Lamun kebakaran masih kawat ngontrak rumah. Lamun kamalingan masih kawa makan tersisa. Maling itu kan mambi sebertan nyola. Lamun kebanjiran masih kau bihinak, masih kau sembahyang, masih kau nuntut ilmu. Tapi lamun kada di iman nih mati, mah kada ada harapan lo di akhirat tu nyaman, sakit pada lawasan. Nah, makanya ditakutkan oleh ulama-ulama bari itu cabut iman. Ada seseorang nih, imbah kamalingan orang ini, imbah kamalingan sedih hilang harta. Anggaplah misalnya dompetnya hilang dicontan maling, maka di dalam dompet ini anggaplah 10 juta duit. Sedih oh yo mencari, makanya diambil maling duitnya. Lalu tolak kepada ulama, mengadu kepada ulama, curhat kepada ulama. Tuan guru aja ulun malam tadi hanya kehilangan duit jar. Sedih benar ulun jar. Cari akan bang jar. Jadi tuan guru aku ni bisa juga mencari. Kalau biar bila kau memantau lihat jauh, aku ada kasap jauh sih dia, aku ni kada tapi tahu juga. Nah, jadi si dia ini menasihati juga, kan sudah hilang tuh hilangnya sudah, dicari kada dapat, orangnya bukah sudah kemana? Jadi ulama ini memberitakan kata kawa juga karena dia bisi kuasa juga kan Allah Taala nang bisi kuasa. Jadi dia seharusnya ikam ini bersyukur, menasihati sih bersyukur. Ayo bersyukur apa? Orang hanya dapat musibah, kenapa jadi bersyukur? Alhamdulillah jesiden nang hilang tuh dompet ikam. Coba kalau iman ikam hilang kayak apa? Nah, ikam hilang dompet, duit masih kau dicari.
Tapi lamun iman hilang kayak apa? Mati masuk neraka lalu. Lamun ikam hilang dompet, masih ada iman kalau bersyukur ikam. Artinya masih ada lawan nikam tuh nikmat nang paling genal, yaitu nikmat iman. Nikmat nang sedikit nang 10 jutaan itu hilang kada bapak. Mungkin bisa juga ikam nih mencari ini dengan cara kada halal. Duit itu tercampur nang haram. Lalu Tuhan sayang lawan ikam, Tuhan singkirkan nang haram tadi dengan cari di contohan maling, misalnya bersyukur. Mungkin ikam pemalar, poler bersedekah ke fakir miskin, lalu Tuhan ambil jadi baik sangka aja ikam lawan Tuhan. Rela akan aja ikam lawan maling neto. Jangan didoakan supaya malingnya mati kada behinak. Nyata emang mati kada behinak ya Allah. Jangan didoakan celaka. Rela akan mobilnya jadi sedekah. Doakan aja malingnya supaya sugih, jangan kada contohan lagi. Nah, ikam bersyukur apa? Masih ada nikmat nanggal pada diri ikam, yaitu nikmat iman kada diambil Tuhan. Tuhan mengambil nikmat nang halus itu. Nah, sama juga tak? Orang misalnya ke masjid kan, ke masjid lalu hilang sandal. Apabila ke masjid hilang sandal, contoh maling, mungkin masjidnya memaling, hilang sandal. Kerancangan hilang sandal, kada lagi ke masjid. Kada lagi ke masjid. Nah, seharusnya disyukurinya tuh ikam kada apa-apa ke masjid hilang sandal, itu nang disyukuri daripada sandal ikam kada lagi ada di masjid. Artinya orang kada ke masjid lalu. Lebih baik hilang sandal di masjid daripada sandal kada pernah ke masjid. Nah, itu apa artinya? Orangnya kada ke masjid lagi. Makanya setelah ke masjid itu ada sandal nang harat-harat, atau misalnya nang harat juga buat dalam plastik, buat dalam tas bawa ke masjid, apa? Supaya aman. Atau misalnya masjid usah bersandal kalau iya. Jangan sampai kita kehilangan sandal itu lalu ada lagi ke masjid. Jarang udah ke masjid, apa hilang sandal udah? Nah, jangan jarak ke masjid itu. Di masjid itu tempat turunnya rahmat Allah. Sandalnya aja diganti dengan sandal capal, atau sandalnya dikunci, kasih digembok supaya kada hilang. Ya beliau sandal digembok. Maksudnya sandal diamankan. Kada apa-apa kita hilang sandal, kada apa-apa. Yang penting kitanya kada hilang di masjid. Ini sandal hilang, kada apa-apa. Asal orangnya jangan hilang di masjid. Nah, aslinya orangnya hadir di masjid. Maksudnya nuntut ilmu. Nah, sembahyang, beribadah. Nah, adalah seorang ulama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini termasuk imam mazhab yang 4. Kita kan menganut mazhab Imam Syafi'i. Kalau ini ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita Imam Syafi'i. Nah, anu nih yang kita anut daripada mazhab Imam Abu Hanifah ini orangnya wali juga, orang salih juga. Sidin ditanya orang, wahai Imam, dosa napa yang menyebabkan orang mentajabut iman? Dosa napa digawi dengan sebab menggawi dosa itu iman orang bisa terpelacong, bisa tercabut. Ujar Sidin, ada 3 macam dosa yang besar yang menyebabkan orang itu bisa mati kada beriman. Yang pertama, orang itu kada bersyukur atas nikmat iman. Orang ini diberi iman udah, tapi kada menyukuri, bisa dicabut iman itu. Contoh kayak ini aja lah. Kita tolak memberi apa misalnya, memberi kambing misalnya Allah kepada orang. Orang ini memberi malas ada diisi kambing. Nah, ulun beri kambing, nah pian pelihara kambing ini, pian jatuh punya anak kena nyaman, pian kan kesan modal berusaha kita beri. Kita lihat kambing yang kita beri itu kada diberi makaninya kada juga, diberi makaninya kada juga, digaduhnya kada, lapas itu ke lemari, bilang hendak mati kambing. Berarti orang itu kada menyukuri kalau pemberian kita.
Kayak apa perasaan kita? Ya ampun, aku memberi kada disyukuri, kada dijaga, kada dipelihara. Sebenarnya kada boleh bang, namun orang sudah diberi itu diambil pulang. Ini kisah namun Tuhan tersalah Tuhan imba diberi Tuhan. Mun orang ini kada menyukuri, diambil Tuhan pulang. Jadi kayak orang itu di poron, ikam ini apa? Aku beri kambing kada menjaga, kada dipelihara, ini anak mati. Pik aku dah ambil pulang nah diambil pulang. Nah kayak itu tak, orang tuh diberi iman oleh Allah Ta'ala, tapi inya kada menyukuri imannya itu, diambil Tuhan imannya tuh daripada diri seseorang tadi, sehingga dia tercabut imannya, kada mati kada beriman. Kayak apa? Bilang dia orang beriman tapi kada menyukuri iman. Iya, orangnya tuh Islam aja tapi kada sembahyang, Islam tapi kada puasa, Islam tapi kelakuan kayak orang kada Islam. Orangnya aku beriman tapi kelakuan kayak orang kafir. Itu orang yang kada menyukuri nikmat iman. Nah, tandanya orang menyukuri nikmat iman, pokoknya apa yang Allah perintah kerjakan, yang Allah larang jangan kerjakan. Itu menyukuri iman. Bertambah iman toh, diberi Tuhan bertambah iman toh, sehingga kinanya mati hal keadaan beriman. Namun orang kada menyukuri nikmat iman itu, bisa dicabut Tuhan kena imannya, mati kada beriman. Kemudian yang kedua, sebab ini penjelasannya lah. Sebab orang itu mengerja dosa lalu tercabut imannya kena, yaitu kada takutan mati suul khatimah. Kada takutan mati suul khatimah. Nah, itu tandanya orang pacangan mati kada beriman, itu inya tenang-tenang bah, merasa aman dirinya. Bah, seorang ini tenang aja, dia kasih sembahyang, orang ini kira insyaallah kira mati beriman aja. Hati-hati ini tuh dosa tuh, perasaan-perasaan kayak itu bisa kena diputuhan iman. Siapa yang merasa aman daripada tercabut iman, maka orang itu pengen dicabut imannya oleh Allah Ta'ala. Jadi perasaan kita nih boleh, kita nih selamat jaka aku kena, aku nih selamat jaka aku ini mati beriman kaya, karena ada kekhawatiran di hati itu. Kalau ada kekhawatiran di hati, lalu dengan kekhawatiran itu lalu kita kada wani mengerja dosa, disitulah nanti Tuhan menjaga iman kita. Tapi kalau soal tenang aja ya, soal ini iman Nabi Muhammad pasti soal selamat, hati-hati merasa aman kayak itu bisa dicabut Tuhan iman. Jadi ada rasa takut, rasa cemas kita kalau iman kita dicabut, lalu dengan sebab itu kada wani kita mengerja dosa. Hendak mengerja dosa apa aja, melihat misalnya ya kalau berjalan di darat, orang sih nyampe di darat bila di komando, melihat pisang orang bila tarang nih masak, hendak mengambil dan nafsu nih menambilnya aku kena kayak apa kena, Tuhan melihat nih dosa kena, mesti kena aku kata mengambil ini ditimbak orang mati aku. Nah, jadi ada perasaan takut, mengerja dosa, maka aku nih beriman. Ini ampun pisang ini beriman juga, maka orang yang beriman lawan orang iman yang lain, beriman yang lain bersaudara. Namun aku mengambil pisang orang nih, aku menyakiti perasaannya, maka kada boleh aku nih menyakiti perasaan saudaraku seiman seagama. Nah, ada pikiran-pikiran kayak itu. Jadi ini mengerja dosa. Kita nih kada wani mengerja dosa karena tetap pikirkan bang imbahnya, akibatnya tuh nah. Imbah matinya bang, karena Tuhan itu maha adil bang. Sekecil apapun yang kita ambil daripada hak seorang muslim, itu ada kena keadilan Allah. Walaupun sebiji benih kita ambil daripada ampun orang, hak orang, ada kena di sidang Tuhan, sebiji benih itu di sidang Tuhan. Ya kan sampai kamu ambil ampun orang kada minta rela. Makanya kita kan bilang bahuma kan nih pohoman kita nih pohoman orang kan ibatu tong mangatam berilaan lah. Kalau aku tak ambil bani hikam sebiji dua biji, inggi aja berilaan juga. Gitu. Tapi lawan tikus, ini kada kau minta rela tikus mana kita sudah merelakan tikus nih mengambil bani kita, maka tikus ini biarlah belum lagi buah, nah hanya anak bani bisa juga dimakannya. Tikus nih, makanya bisa mengoyak seorang tikus nih. Batangnya kalau diigutnya pakai giginya nang landap tuh. Tapi lah malah hendak meracuni tikus boleh aja bang.
Ada berdosa kada? Katanya meracun tikus supaya tikus mati. Boleh aja bang membunuh tikus karena tikus itu termasuk binatang yang boleh dibunuh dan itu masuk hama mengganggu petani. Tapi seandainya nang sudah dimakan tikus, tikusnya lari, inya biar kada minta rila gitu. Kita inya kada jangan masuk neraka karena apa? Si binatangnya kada diberi akal, kada diberi nafsu aja, kada diberi akal. Nah, kita sudah merelakan. Ya Allah merelakan yang dimakan tikus, dimakan pipit jadi pahala. Jadi pahala. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dosa yang bisa menyebabkan orang tercabut iman itu zalim kepada hamba Allah. Zalim. Berbuat zalim kepada hamba Allah, lamun kada sampat minta rila nih. Lawan orang yang dizalimi itu bisa kena dicabut Tuhan imannya, bisa mati kada beriman. Walaupun KTP-nya Islam. Ini masalah iman ini masalah perkara inya lawan Tuhan. Orang yang hidup ini memandangnya mati Islamai, lalu dimandikan orang, tetap dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam. Tapi di sisi Allah cuma Allah yang tahu inya ini dicabut imannya. Kenapa? Karena zalim kepada hamba Allah sebelum meninggal dunia kada sempat minta halal minta ridha. Oleh karena itu kita nih jangan wani menyakiti hati umat Nabi Muhammad ini, menjalimi orang, mengambil hak orang. Menjalimi itu boleh kada mesti mengambil hartanya. Kita tuh menyembati aibnya tuh jalim juga. Jalim atas sifat puji celanya. Apakah kita mengambil hak orang, mengambil tanah orang, mengambil rumah orang, mengambil buah tanaman orang, mencun tanaman orang itu zalim dah. Nah itu harus diselesaikan tuh sebelum meninggal dunia, mengkada bisa tercabut iman. Tuhan jangan tahu, orang manusia kada tahunya pada itu tercabut iman. Masih mati kada beriman. Nah itu zalim ini jangan sampai. Jadi kalau kita ada merasa pernah menjalimi anak kah, menjalimi laki kah, menjalimi bini kah, ya Allah itu lah kasih minta maaf, minta halal gitu sebelum meninggal dunia. Bahaya gini urusannya nih. Nah, kalau kita urusan Allah nyaman urusannya, tapi urusan makhluk nih ngalih di akhirat kita ngalih gini urusannya. Nah kita kembali ke doa tadi lah, wa amitna bil iman, ya Allah matikanlah kami membawa iman kita. Wahsyurna bil iman, wahsyurna tuh kumpulakan kami, kumpulkan kami bil iman itu maksudnya beserta orang yang beriman. Kumpulkanlah kami beserta orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang saleh. Kumpulkan kami bersama orang yang beriman. Nyaman kan berkumpul orang-orang baik di dunia aja, kita berjiran berkumpul orang baik nyaman, apalagi di akhirat di surga berkumpul orang baik, orang ahli iman. Wa adkhilnal jannata, nah kayak Allah ini betukan lah ya Allah, betukan karopongan gatal baingosan, tapi karena memandang diberi Tuhan nikmat iman biasanya neta biasanya ada jadi masalah. Ya Allah masih ada iman lah, biasa aja nih. Nah, hari ini misalnya berjualan, ada payung berjualan, tapi alhamdulillah apa nih masih beriman, diberi Tuhan iman, alhamdulillah. Jangan ada payung, tapi hendak payung bang lah. Tapi mun kada payung, tapi jualannya diganti Tuhan, dosa diampuni. Orang yang beriman nih, yang menimpa kepada dirinya baik musibah, baik nikmat, itu baik bertahan baginya. Namun dapat nikmat nyata kalau baik. Contoh orang tuh berjualan payo, bojong pulang, nyata baik. Berjualan karena payo, rugi pulang. Itu baik juga. Apa baiknya? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
lamun barangnya nang dijual tuh kada buruk ya kayak baju kada pejangan buruk nyaman aja dijual isok pulang. Ini kasihan nang berjual sehari basi itu nah dijual nadai sehari basi kada payo kasihan dosa diampuni asal sabar. Kemudian kau jadi mampatkan lo jolong ke ayam bersedekah namanya ke ayam. Nah, lamun payo bisa kada bersedekah tapi mun kada payo jolong ke ayam. Ayam tuh akun jolongnya makan wadai basi bersedekah ke ayam. Mun manusia bisa kada akun diberi wadai basi mun ayam akun aja. Nah ambil hikmahnya aja. Itu pangresiko orang pedagang nih ada nang payo ada nang kada. Nang payo alhamdulillah mun kada sabar dosa diampuni. Supaya kada sakit hati. Maksud Allah itu supaya kada sakit hati, supaya jangan menggerutu, jangan geruduman, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ingatkan aja tak, aku nih bisi iman lagi. Aku bisi iman ini bapak sakit hati. Lamun aku di dunia ini hidup sakit berjualan kada payo, tapi aku beriman mati kini beriman surga sudah menanti. Di surga kan perlu lagi berjualan, nikmati aja sudah. Itu maksud Allah supaya ada sakit hati. Bila yang menimpa kepada diri kita nih, daripada nang ada nyaman nih hidup. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Wa adkhilna jannata itu maksudnya dan masukkan kami ke surga. Masukkan kami ke surga ma'al iman beserta iman. Karena orang nang beriman jangan masuk ke surga tuh. Namun kada beriman kada pajangan masuk surga. Han. Pentingnya iman tuh. Namun kada diiman biarlah kada pajangan masuk surga. Makanya perlu benar iman ini dipupuk, dijaga, dipelihara. Minta kepada Allah agar ditetapkan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga beserta iman. Allahumma sabbitna baknya bertasydid. Allahumma sabbitna ma'al iman. Ya Allah tetapkanlah kami, sabbitna tetapkanlah kami ma'al iman beserta iman. Maksudnya tetapkanlah iman itu ada di hati kami. Mun orang tu beriman lah, insyaallah nya kada wani mengambil ampun orang tak. Orang beriman tak kada wani nya mengambil ampun orang. Amun orang mengambil ampun, amun inya tu mengambil ampun orang bisa kada beriman, bisa juga imannya tipis. Contoh misalnya ya kalau orang ini kada beriman atau imannya tipis, malam-malam misalnya jam 3 di bawahnya gergaji besi tuh kiringan masjid tuh digayatnya kebuka gemboknya diambilnya duit bukanya. Nah itu inya kada memikirkan imbahnya. Lawan juga imannya bisa juga tipis, orangnya Islamnya tapi tipis. Tapi orang beriman walaupun manusia ada melihat tapi Allah melihat. Maka nang diambil duit wakaf pulang misalnya. Duit wakaf ini bang diambil lebih besar dosanya daripada duit orang pribadi. Karena duit wakaf ini duit orang banyak lawan duit masjid. Lamun orang tuh beriman sekampungan senegerian ini aman biarlah rumah tuh bisa kada dikunci. Toko biar kada dikunci, kendaraan biar kada dikunci aman. Misalnya ada di daerah mana tuh daerah di Mekah kah di mana kah gitu lah. Mungkin aman itulah. Bila orang tuh bang sudah di masjid, toko tuh tinggalkan kada bawa kuncian lagi. Orang kada apa jangan mengambil mencuntan. Di Tarim di toko di pasar kota Tarim orang beriman berataan. Bila bang tulakan ke masjid bubuhan pedagang yang sembahyang zuhur ditinggalin tidak nama ambilnya orang beriman aman. Kalau dunia ini kalau diisi oleh orang-orang beriman. Tapi karena kenapa jadi kada aman? Itu tadi bang, imannya tipis atau kada beriman. Kalau kada aman ayam orang hilang, itik orang hilang, sandal orang hilang. Itu gawian orang-orang yang imannya tipis atau kada beriman. Nah kita jangan kayak itu. Karena kita nih beriman lah, walaupun orang kada melihat tapi Allah melihat dan Allah membalas apa yang kita kerjakan itu.
Dan itu terekam dan Allah kadang melupakan perbuatan kita itu. Nah itu. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Dan keluarkanlah kami daripada dunia. Artinya keluar daripada dunia mati, artinya meninggal dunia nih. Wa akhrijna minad dunya, dan keluarkanlah kami minad dunya daripada dunia ma'al iman, beserta membawa iman. Nah, mati atau meninggal dunia membawa iman. Iman dibawa dalam kubur. Makanya kalau orang beriman itu mati masuk dalam kubur, nyaman tuh nyaman jawab. Siapa tuh orang kau? Karenanya beriman Tuhan kau Allah. Karenanya beriman dengan Allah, Tuhan kau Allah. Siapa nabi engkau? Karenanya beriman dengan Nabi Muhammad, tuh nabiku Nabi Muhammad. Apa kitab engkau? Karenanya beriman dengan kitab suci Al-Quran, kitab ya Al-Quran. Nah itu. Keluarkan kami daripada dunia beserta iman. Wahtim lana bil iman. Wahtim lana bil iman. Dan sudahilah umur kami. Wahtim lana, sudahilah umur kami bil iman, dengan mati beriman. Mati beriman. Ia nang membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau membaca la ilaha illallah, atau bisa juga mengucapnya dalam hati. Karena lidah kadang-kadang lagi berucap orang hendak meninggal dunia tuh. Iya. Itu jadi sipan diri gini dalam menyahuti lagi. Beuling gulu ya kau lagi nah. Ya semakin cepat anunya berhinapnya. Teman hilang hinapnya. Ada kena pas terakhir gimana? Jangan lagi membulik ya sudah tak. Nah, hendak mengkawat itu kita kalau mengucapkan jadi jauh dibagus ya. Jauhian mulai hidup nih. Orang beriman tuh bagus jauhiannya supaya mati pun bagus jauhiannya. Walaupun orang kada mendengarnya nang kita mengucap la ilaha, tapi kita mengucapnya di hati. La ilaha illallah, ingat Tuhan Allah Ta'ala nih. Mati beriman. Nah, namun kita melihat keluarga kita, kuitan kita sudah nang kayak itu, jangan kemana-mana lagi, bacakan Yasin. Bahwa anak laki binatang, ayo bacakan Yasin. Ini kuitan anak meninggal, bacakan Yasin. Insya Allah orang itu mati beriman. Sudah sering kita jelaskan bila kita membaca surah Yasin kepada orang yang sakaratul maut, orang yang Islam sakaratul maut, maka satu huruf Yasin Allah turunkan 10 malaikat dari langit. Malaikat itu mengurumbungi orang hendak meninggal dunia itu apa? Mendoakan, mudahan si fulan ini mati beriman. Maka doa malaikat ini kabul. Malaikatnya banyak tuh. Coba biar kau lah menghitungi mulai Yasin sampai wa ilaihi turja'un itu berapa huruf? Pernah kau menghitungi? Banyak benar tak? Satu huruf aja 10 malaikat, 2 huruf 20 malaikat, 100 huruf berapa? 1000 malaikat lah. 100 kali 10 berapa? 1000 lah. 1000 malaikat, bahkan lebih daripada 100 huruf. Nah membacanya pulang banyak. Binanto membaca apa? Ini untung yang meninggal dunia nih, bisi binanto bisa baca Quran, bisi anak bisa baca Quran, bisi cucu anak kemanakan, jiran tetangga bisa baca Quran. Yasin. Nah itu. Jadi jangan abut, jangan menangis, jangan apa menghadapi orang anak meninggal dunia itu, bacakan Yasin, bacakan Yasin. Sampai wa ilaihi turja'un, tambah lagi misalnya kalau belum meninggal tambah lagi. Jadi bila kita menghilangi orang hendak meninggal dunia itu, kita bacakan Yasin. Dua tuh bang doa kita. Doa kita. Ya Allah, lamun pian masih beri dia umur, sihatkanlah dia, berilah dia umur. Lamun pian cabut wah ini juga, cabutlah keadaan beriman husnul khatimah. Jadi bagus saya ada duanya. Terserah Tuhan aja. Mbak Tutong baca Yasin berdoa dalam hati kan. Ya Allah, dengan berkat ulun baca Yasin, lamun pian beri dia umur, sembuhkanlah dia daripada sakitnya. Lamun pian berkehendak lain hendak mencabut dalam jangka yang dekat ini, cabutlah rohnya keadaan beriman husnul khatimah. Itu ya sudah kita mendoa.
Kita kan bisa daya upaya juga ya Allah mendoakan kayak itu ya sudah. Biasanya orang kayak itu aja tuh bila ada orang jalan banget ya datangi akan mong ya bacakannya sini itu doakan kayak itu ya sudah. Nah bila kita mendoakan itu kita mendoakan orang tuh berpahala kita karena bisa juga kena Tuhan balas kebaikan kita kena matinya beriman juga. Kita mendoakan orang tuh supaya mati beriman, lalu kabul juga kita mati beriman, insya Allah dibalas Tuhan kebaikan kita tuh. Kita suatu saat kena mati beriman juga. Kita tuh waktu hidup ketujuh membacakan tahlil kepada orang yang meninggal dunia kita hadiahkan. Insya Allah kita meninggal dunia kita dibacakan orang juga. Hal jaza ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan juga. Kita berbuat baik kepada orang, insya Allah dibalas Tuhan juga dengan kebaikan. Waqtim lana bil iman tadi. Sudahilah ataulah tutuplah umur kami dengan iman. Allahumma sedikit lagi lah. Afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma afina, ya Allah afiatkan kami. Maksud afiatkan kami itu hindarkan kami ya, bahasa kitanya. Allahumma afina, ya Allah hindarkan kami min dari kulli setiap bala'id dunia, bala di dunia. Nah hindarkanlah kami daripada setiap bala di dunia, bala dunia, bala agama. Nah hindarkan kami. Wa azabil akhirah, hindarkan juga daripada azab akhirat, termasuk azab kubur. Nah, lamun kabul nih kada diazab di kubur. Cuma ada pengamalannya supaya kada diazab di kubur. Setiap malam membaca surah Tabarak. Bagusnya imbah maghrib. Alhamdulillah di masjid ini kita mengamalkan membaca surah Tabarak imbah tondong sembahyang maghrib. Mudahan kau istiqamah terus. Ibu-ibu kan misalnya sembahyang di rumah, imbah sembahyang maghrib sempatakan bae membaca surah Tabarak. Jangan sekali aja, rutin. Amun kada kawa imbah maghrib imbah isya. Amun kada kawa imbah isya imbah tarawih kan Ramadan ni kada kawa orang tarawih orang isya langsung tarawih ya Allah. Nah, pokoknya ada malam tu baca surah Tabarak, ada lawas juga baik untuk kenyamanan kita juga. Kita mati kena sangu kita gesen mati. Karena kita ini pacangan mati bang ina. Jadi berpikir-pikir lah supaya nang imbah mati itu nak tak aman juga tadi kubur. Baca surah Tabarak setiap malam. Sembahyang ya bang orangnya lah. Jangan ada sembahyang Tabarak dia tuh sembahyang kita. Itu surah Tabarak itu yang membela kita. Ibaratnya kayak ini, kalau dicontohkan kayak ini. Kalau diibaratkan tuh surah Tabarak tuh kena diulah berbentuk seperti makhluk yang hidup di dalam kubur. Inya tuh mau kayak hamuk wae, hamuknya di kubur. Kenapa? Ya Allah, ulun kada ampih dari hamuk nih nah. Lamun si orang nang di kubur nang membaca ulun kada diampuni pian dulu. Lamun diampuni Tuhan hanya inya ampih hamuk. Oh, nah kayak anak-anak juga kan meronta-ronta hendak minta tukarkan mainan di pasar, ditukarkan mainan hanya nyampe menangis. Itu surah Tabarak itu membela kita di hadapan Allah. Ya Allah ini rancang membaca ulun setiap malam. Ulun kada tenang, ulun nih hamuk lebar ya tuh kayak pacar hamuknya lah. Lamun pian kada mengampuni dosanya, lamun pian kada mengangkat azab daripadanya, lalu Tuhan angkat azabnya kada diazab. Lalu diampuni hanyarinya tenang. Itu surah Tabarak itu membela. Itu hadis Nabi gitu mau ucap mendahkan kayak itu. Nah, hindarkanlah kami juga daripada azab akhirat, azab kubur itu ya azab akhirat ya azab kubur. Nah, gitu. Kada apa-apa ibaratnya kuburan kita nih apa namanya kada digiarihi orang misalnya. Kadang kita nih ulama kada juga, terkenal kada juga, rakyat biasa aja. Tapi kita bisa amalan nang Allah Ta'ala aja nang tahu kada usah kita kisah-kisahan orang. Unda malam tadi membaca surah Tabarak kada usah kisah-kisah. Tuhan aja nang mencatat ya Allah. Pas sudah kita meninggal dunia, sudah dikuburkan orang, bulikan orang menjadi aja. Ibak kok kuburan kita tuh lawan parupok. Tahu kan parupok?
poropok, kumpai, sabet. Tapi di dalamnya kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kada diazab di kubur. Nah, itu yang penting daripada misalnya ya kalau harap benar mewah, nukar atang-atang ini 100 juta. Tapi di dalamnya apa? Kesian diazab dia dengan azab kubur. Karena kada divisi amalan, apalagi orangnya kada sembahyang, ada baik kelakuannya di dunia. Nah, yang penting di dalamnya. Yang penting di dalamnya ya kalau enak di dalamnya itu perasaan kita. Karena alamnya sudah lain. Kalau kita nang hidup ini memandang waktu menguburakan lubangnya ya lah. Pas dibongkar misalnya ya. Contoh mungkin ada orang pelebaran jalan karena tanah situ ya mau kadang mau dibongkar tetap juga kayak itu loh anunya. Kada begenal kada. Tapi nang perasaan orang yang meninggal itu lain, perasaan orang hidup alamnya lain, alam barzah namanya. Tergantung amalnya, bila amalnya baik itu sejauh mata memandang luas, penuh kenikmatan. Tapi kalau amalnya kada baik itu sempit kuburnya. Nah itu. Wasyarrid dunya wasyarril akhirah. Sambungan doanya. Wasyarrid dunya wasyarril akhirah. Hindarkan juga daripada syarrid dunia itu kejahatan di dunia, wasyarril akhirah kejahatan di akhirat. Jadi hendak nyaman di dunia, nyaman di akhirat gitu kan. Hindarkan daripada kejahatan di dunia, kejahatan di akhirat. Ghafarallahu lana wa lahum. Ghafarallahu lana wa lahum. Mudah-mudahan mengampuni oleh Allah lana bagi kami, walahum dan bagi mereka. Maksud mereka itu orang-orang yang beriman. Ghafarallahu lana walahum. Mudah-mudahan mengampuni bagi kita atau bagi kami, walahum dan bagi mereka orang beriman. Orang beriman yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kita tuh kalau sunatkan mengucapkan salam kepada orang yang hidup ya kita datang assalamualaikum. Sunat juga kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia bila lewat kuburan orang Islam malah. Mau kuburan Cina, maka di Islam rusak. Tapi kan kalau di silani kuburan Cina, di Deleh, dari kuburan Cina ada di daerah Matapura di Tanjung Rema tuh, nah di situ kuburan Cina, benar-benar kuburan Cina. Nya gana kuburan ini membawa macam-macam, membawa panci, membawa winjing, membawa kompor. Pikirannya kalau kau menyelamatkan di dalam kubur, padahal itu kan lagi menyelamatkan perabot-perabot dapur itu. Kita amal kita waktu di dunia pang membela kita orang Islam ini bila masuk kubur tuh kain kapan tuh bang, berapa lembar di bawah utas sih pacul utas berapa gram 1000 gram misalnya utas ya dipacul juga kan di bawah kubur. Kalung misalnya walaupun sampai sekasikum saya gelang ya dipacul orang juga ahli waris sempurnya. Lebih baik kita sedekahkan mulai hidup. Ya, kayak apa aja sugihnya orang Islam ya kain kapan di lembar aja. Apa yang dibanggakan? Tempatnya penuh licak pulang. Penuh lumpur. Ya pikirakan apa nanti semua akan sudah sampai ke situ tah. Bungasnya kayak apa ya? Tempatnya di situ juga. Pangkatnya ya presiden. Ya tempatnya di situ juga. Nah, jadi kita bila lalu dikubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu ada manfaatnya bagi orang yang ahli kubur. Kita mendoakan keselamatan kepada ahli kubur dan mereka itu menjawab, tapi menjawabnya kita akan mendengar bukan kita. Tuh artinya. Nah, surat kita membaca salawat sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah hadiahkan pahala salawat kepada orang yang kubur sini. Lalu jadi kita. Ini pian boleh pengajian kita. Di mana boleh ada melalui kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah hadiahkan pahala ini kepada ahli. Cakanya seandainya hidup tuh inyalah. Seandainya hidup kau ya kau rumah kita ini membawa duit. Seandainya bisa harta. Nah, duit 1 miliar. Kenapa? Ika menerima hadiahkan salawat dengan aku. Nah, saking berterima kasihnya. Kenapa lagi hidup? Katanya ada juga. Nah, jadi kita tuh disuruh menggembirakan umat Nabi Muhammad yang hidup dan lebih-lebih menggembirakan umat Nabi menang sudah meninggal dunia. Umat Nabi Muhammad ya Allah meninggal dunia tuh. Kayak apa caranya? Ya hadiah amal soleh. Nah, jadi itu menggembirakan Nabi Muhammad juga. Siapa yang menggembirakan umat Nabi Muhammad
baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Bisa kita dengan berkat itu kita dapat sahabat Nabi Muhammad, ujian Nabi Muhammad di akhirat. Nah sini, nah aku beri sahabat Ikam. Kenapa? Ikam katanya menggembirakan umatku waktu di dunia, baik umatku yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia gitu. Terutama menggembirakan kuitan yang sudah meninggal dunia itu digembirakan hati sidin. Hadiah ya Fatihah 4 kah setiap malam. Kada mesti jangan setahun sekali mahauli aja setiap malam ya. Fatihah 4 itu bukan Fatihah 4 kali kada. Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu billahi, qul a'udzu binas. Hadiah himong sidin di kubur bisi anak neh. Mahadiahi mengganang neh. Kalau di dalam kitab tuh dikisahkan kayak ini. Ada orang membawa talamnya, malaikat kan membawakan talam tuh kepada ahli kubur, gembira ahli kubur. Kenapa? Kalau warganya di rumah mahadiahi Fatihah. Nah, ada seikong taungot sedih, pina merista, pina kurus kari. Kenapa jadi kamu urusan kami ulun kada dapat kiriman? Kalau ke ulun ahli waris ulun, anak ulun sibuk ngurusi dunia aja, kada menggenang lagi ulun aja. Mah kasihan ya. Nah kasihan orang kayak itu. Untunglah orang tua nang beisi anak nang mengganang akan kuitannya di kubur. Sembahyang hadiah sudah kalau lajari pian kemarin. Baca qul huwallah bisa aja, kalau jangan koler, baca salawat bisa aja, tasbih bisa aja, hadiahkan pahalanya dalam kuitan itu. Karena bila kita mati kan kita berbuat baik kok. Kebaikan kita dibahas Tuhan, kena anak kita, kena kayak tujuan kita. Nah, kita lamun kita tuh hendak dibaiki orang, kita berbuat baik kawan kuitan, kena anak kita baik Tuhan kita. Gitu. Nah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah. Birahmatika. Nah, kalau tafsir nang rahmat yang paling jangan itu Nabi Muhammad. Berarti dengan berkat Nabi Muhammad. Nah, saja birahmatika, dengan rahmat Engkau ya arhamar rahimin, wahai orang yang paling kasih sayang di antara orang yang paling kasih sayang, maksudnya Allah Ta'ala. Dengan rahmat Engkau ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi, salawat lah ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Semoga mencurahkan doa yang bagus dibaca yang batutong sembahyang fardu. Ada mesti sembahyang fardu kapan aja hendak membaca doa yang ini boleh juga kapan. Mbak Tontong baca Quran enggak, baca apa ini? Mbak Tontong baca Maulid, Mbak Tontong baca doa selamat. Kapan aja boleh. Bagus isinya. Non kabul tadi nyaman. Hidup di dunia, di akhirat mati beriman. Mudah-mudahan kita seberataan hidup beriman, mati beriman, membawa iman, kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ketika sakaratul maut, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa akhtim lana bil iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.